dalam 10 tahun yang akan datang ini, kita akan melihat penanaman modal dalam infrastruktur baru yang luar biasa. Tetapi munculnya kelas wirausaha, petani, memberi saya banyak inspirasi. Hello guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. For this morning, pada pagi hari ini, I've got a special guest. Saya punya tamu spesial. Actually my friends, when we get involved in Australia-Indonesia Youth Exchange Programs 93, sebenarnya teman saya lama ketika kita terlibat program pertukaran pemuda Indonesia-Australia ya, tahun 93. But today, tapi hari ini, dia sudah profesor. Dia profesor di Monash Business School. Dia Director of Engagement Monash University. Saya perkenalkan Profesor Edward Buckingham. Selamat pagi, bagaimana? Good morning. Selamat pagi, Mak Ruf. Sudah lama ketemu. Iya. Cukup sebenarnya juga setahun ya kita ketemu. Waktu itu I invite you to be a speaker at the Dr. Sutomo University. Ya, International speakers ya. We talk about the cultures ya. And today I'm going to invite you as my speaker in my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka jatimnews.id. Because your specialize is economics business, and today you also to be a director of engagement Monash Business School Jakarta ya. I would like to talk to you about business either. My topic about dialogue here is about the business trends today, how to capture it and to win the competitive in business life. But before going to the deep topics, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, sebaiknya would you please introduce yourself? Edu, I would like to say, I'll call you Edu usually, Professor Edward. Would you like to introduce yourself about your educations? I think you smart you quite good in Indonesia, you know, because you ever study long enough in Yogyakarta. Please, would you introduce yourself? Okay, terima kasih banyak, Mak Ruf. Okay. Saya senang sekali bertemu lagi. Yes. Tapi lebih baik ya face to face ya. Yeah. Kalau latar belakang saya, apa yang bisa dikatakan? Dulu saya ikut program Australia Indonesia Youth Exchange Program sama Pak Maruf. 93 itu. Waktu itu aku baru lulusan dari Universitas Monash, justru dari Fakultas MIPA dan Sastra Indonesia. Oh ya, Sastra Indonesia. Karena itu you bisa bahasa Indonesia kah? Senang meneliti cerita silat, Koping Ho, Tarca dan sebagainya. Kemudian saya lama di China. Sesudah saya berangkat dari Indonesia tahun 94, saya ke China dan saya menetap di sana dan bekerja di Boston Consulting Group selama 6 tahun. 6 tahun. Lantas aku ikut program MBA di Prancis sama INSEAD. Masuk ke industri, terus consulting di Schlumberger, dan juga mengurus perusahaan-perusahaan manufacturing. Dan suatu hari, saya mengambil keputusan besar bahwa saya ingin menjadi dosen. Jadi, saya berhenti semua yang namanya industri swasta. Saya justru bikin PhD tentang kewirausahaan di Indonesia. Di industri sawit. Wow. Di Provinsi Sumatera Utara, di mana Pak Ma'ruf dan saya dulu pernah lewat AYEP dan juga di Provinsi Riau. Ya. Dan habis itu saya kembali lagi ke China untuk beberapa tahun, kemudian mudik ke Australia, mudik ke Monash, di mana sekarang saya mengajar. Dan sekarang, walaupun saya di Australia,
saya bekerja 50% daripada waktu saya diminta bantu sama Monash Indonesia dan kita punya kampus sekarang sejak hampir 1 tahun di Jakarta dan semua program studi yang ada di situ mereka semua program S2. S2 untuk orang yang sudah berpengalaman, bukan untuk program untuk ABG. Jadi kalau sudah selesai S1 harus lebih baik bekerja 4-5 tahun sebelum masuk supaya Anda bisa menghasilkan untung yang paling besar dalam studi Anda. Dan apa yang saya bisa katakan, seperti latar belakang saya, kita juga berusaha supaya kita melihat bagaimana kita bisa memakai teori dan framework dan modal untuk justru meningkatkan produktivitas kita di lapangan kerja. Jadi teori dan praktek, bagaimana interaksi itu bersama antara dua-duanya dalam pekerjaan, itulah yang topik yang buat kita yang paling menarik. Sebenarnya menarik terkait kalau kita masuk di Monash Business School Jakarta, bahwasanya itu kan bukan untuk sekolah ABG baru lulus S1 fresh graduate then goes to the Monash, it's not quite good. Mengapa harus pengalaman 4-5 tahun? Apakah seperti itu? Ini saya bicara dari pengalaman ya Pak Ma'ruf. Oke. Saya dulu mungkin 2-3 tahun di BCG, di Boston Consulting Group. Terus saya masuk ke INSEAD untuk MBA saya. Nah, walaupun itu bermanfaat, saya dengan pengalaman sudah punya rambut lebih putih dibandingkan dulu. Saya melihat bahwa kalau kita punya pengalaman di lapangan kerja dan sudah punya kadang-kadang sakit sedikit, ya pengalamannya tidak selalu bagus-bagus ya. Tapi kita masuk lagi dan kuliah lagi sama orang lain yang juga berpengalaman, pelajaran kita lebih dalam, lebih maju dan lebih bermanfaat. Sehingga kita mengambil keputusan bahwa S2 kita semuanya untuk orang yang sudah berpengalaman. Kalau boleh tahu, minimum berapa lama pengalaman? 2 years atau 3 years? How many years we have to experience so I can get in your school, Monash Business School Jakarta? Ada yang masuk dengan 2 tahun, 3 tahun. Gitu, seperti Tetapi rata-rata mahasiswa kita dan mahasiswi kita yang ikut program Masters in Business Innovation, mereka rata-rata umur 30-31 tahun. Senior. Dan ada juga yang sudah 40-45. Filsafat begini Pak Ma'ruf, kita kalau S1 kita milih jurusan. Kita belajar teori, tapi nggak ada pengalaman, nggak ada prakteknya. Habis kita bekerja 5 tahun, 10 tahun, kita mulai menguasai jurusan. Kita sudah menjadi master dalam bidang itu. Tetapi seringkali jurusan itu sempit. Sempit dalam arti kalau kita jurusan kedokteran, kita tahu banyak tentang kesehatan dan sebagainya. Tetapi dalam arti bagaimana saya mengurus satu organisasi, atau bagaimana saya mengambil keputusan strategik, ini sudah mulai, tapi pelajarannya dasarnya nggak ada. Jadi seringkali kita bilang promoted to failure. Karena kita tidak mempersiapkan dasar yang bagus. Nah, inilah di mana program MBA itu sangat bermanfaat. Karena orang-orang yang sudah ahli, sudah wasisto, sudah orang Jawa bilang ya, wasisto itu ahli. Kalau sudah ahli di satu bidang, mau nggak mau kita menjadi generalis. Wawasan kita mulai semakin lama semakin buka. Dan kita menghadapi masalah yang tidak ada di jurusan kita. Seperti masalah keuangan, masalah marketing, masalah leadership, strategi dan sebagainya. Ekonomi dan sebagainya.
Jadi kami percaya bahwa di Indonesia kita tidak kekurangan orang pintar ya. Saya dulu kuliah di UGM, dan di IPB. Orang pintar di Indonesia banyak sekali. Cuman ini pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan. Bagaimana meningkatkan kapital manusia, human capital. Nah, itulah peran kita di Monash Indonesia di Jakarta. Tapi bukan untuk S1, tapi untuk S2 untuk orang yang sudah berpengalaman. Tapi kalau misalkan nih ada lulusan S1 kan, fresh graduate and insisted to come to your school, it's okay or are you gonna refuse? Kalau mereka mau kuliah di Monash, kesempatannya banyak sekali. Di Monash Malaysia, Yes. di Monash di Australia, kita mahasiswi dari Indonesia, kita ribuan orang yang sudah lulus dan yang masuk. Jadi kesempatan itu ada. Yang kita memikirkan sekarang adalah populasi yang tidak boleh dengan gampang berangkat kuliah di luar negeri. Dan ini untuk orang yang berprofesi, yang bekerja, yang punya anak, yang punya istri atau suami, yang mungkin ada ikatan yang tidak memperbolehkan mereka keluar negeri untuk kuliah lagi. Yeah. Nah, kaum inilah yang kita layani dengan program studi di Monash Indonesia. Yes. Kalau boleh tahu, apakah Monash Indonesia Business juga melayani scholarship, maybe Australia Award, get into or have in permissions to have school in business school Monash Jakarta? Apa ada scholarship untuk seperti itu atau bagaimana? Ya, yang ada beberapa scholarship yang beasiswa yang ada beberapa. Yang mungkin yang paling populer saat ini adalah LPDP. LPDP. Jadi beasiswa yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. LPDP. Saya menilai program studi itu, beasiswa itu sangat bermanfaat dan atraktif juga buat rakyat Indonesia. LPDP. Karena itu memperbolehkan orang kuliah lagi untuk S2, tidak hanya di Monash tapi di universitas lain juga. Ini saya rasa ini adalah satu keputusan strategik oleh pemerintah Indonesia yang sangat bermanfaat buat penduduknya dan ekonominya juga. Selain itu, Monash sudah bagaimana bilang, harga S2 kita di Indonesia kira-kira separuh daripada harga S2 kita di Australia. Nah, itulah beasiswa kita, itulah bantuan lah yang datang dari Universitas Monash di Australia. Karena kalau mau membangun satu universitas baru, itu bukan murah, itu justru memerlukan penanaman modal yang besar dan banyak orang juga yang ikut serta dalam memperjalankan kampus yang ada di belakang saya ini, yang ada di BSD justru di Jakarta sebelah barat, tidak jauh dari Cengkareng. How many students are there? Sudah berapa? Pertanyaan yang bagus. Jadi kita mulai bulan Oktober tahun lalu dan rata-rata ada kira-kira 80-90 mahasiswi yang ikut program studi. Cita-cita kita ya dalam 10 tahun, ya ini rangka panjang ya, dalam 10 tahun kita hendak bawa program kampus kita ada menjadi pusat studi untuk ribuan orang, mungkin 1,000, 2,000. Yang penting itu tetap
melayani kebutuhannya Indonesia untuk inovasi. Kalau program studi saya, tapi selain program studi saya ada juga di cyber security, data science, public health, public policy, apalagi urban design. Nah, ini sangat menarik. Urban design. Terkait arsitektur itu ya. Jadi ini bukan Monash Indonesia itu, walaupun itu postgraduate S2, ini bukan hanya business school. Business school itu hanya sebagian daripada semua program studi yang kita membangun di sana. Oke, menurut kita bicara soal bisnis, bagaimana bisnis trend sekarang di dunia? How is the trend business in the world? So, bagaimana kita memanfaatkan capture the moments to win the competitions? Pak, saya rasa posisi kita dimanapun di dunia sedikit aneh dibandingkan 50 tahun yang lalu. Okay. Ada banyak orang di Inggris yang bicara periode Elizabethan. Berarti waktu yang mulai dengan naiknya Ratu Elizabeth sampai sekarang. Di seluruh dunia, zaman Elizabethan itu, kita melihat peningkatan kekayaan dimanapun. Kita melihat globalisasi yang terakhir ini sangat pesat. Terakhir ini, 20-30 tahun yang lalu sampai sekarang sangat pesat. Tetapi memang saat ini kita melihat pertanyaan baru yang muncul, masalah baru yang muncul. Jadi, gimana ya? COVID, ada perang juga di Ukraine, ada perubahan politik di Amerika dengan periode Trump, dan juga Boris Johnson bisa dikatakan juga sedikit aneh dalam sejarahnya Inggris sama Amerika. Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Tapi pada umumnya saya masih optimis. Kenapa saya optimis? Karena kapasitas untuk inovasi. Kita belum bicara masalah lingkungan. Ini luar biasa tantangan ini buat kita semua. Tapi orang sudah mulai memikir dan sudah menanam modal untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Saya kasih contoh ya. Anak-anak yang paling nakal, kalau kita bicara kelas ya, kelas negara-negara di dunia, anak-anak yang paling nakal dalam emisi karbon, Indonesia sama Australia. Kan batu baranya banyak, ekspornya batu baranya banyak kemana-mana pun. Dan kita semua sadar bahwa ini tidak boleh berjalan lama lagi. Jadi Indonesia sama Australia kita menghadapi mulai sekarang, tekanan amat besar untuk mengubah ekonomi ekspor batu bara. Tapi pilihannya apa? Apa yang kita bisa laksanakan untuk menggantikan itu? Nah, justru kedua negara ini juga punya kekayaan luar biasa dalam arti sinar matahari, luasnya negara-negara kita. Perbaruan energi ya. Luar biasa. Jadi kita akan melihat, kalau kita bicara trend, dalam 10 tahun yang akan datang ini, kita akan melihat penanaman modal dalam infrastruktur baru yang luar biasa. Nah, saya sendiri diberi satu kesan amat positif terakhir kali saya ke Jogja, ke Pulau Jawa, dan saya melihat bagaimana jalan tol sekarang sudah muncul kemana-mana. Jawa sekarang transformasi ya, infrastruktur dan transportasi di Jawa itu yang wujud sekarang memikirkan saya kepada Inggris pada tahun 60-an, 70-an. Sebelumnya kalau dari
kalau mau dari bagian timur ke barat, dari selatan ke utara itu bisa 2-3 hari di Inggris, walaupun negaranya kecil, kira-kira nggak lebih besar daripada Pulau Jawa. Kemudian mereka membangun motorway dan tiba-tiba itu membantu negara itu mempersatu dan orang bisa berjalan jauh-jauh, lihat orang main sepak bola dan sebagainya. Ini sedang terjadi di Jawa saat ini. Lihat bagaimana kita bisa berjalan dari Jogja ke Semarang, dari Semarang ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu yang tidak pernah dibayangkan. Tol Trans Jawa, ada tol Trans Jawa. Iya, ini luar biasa ini. Jadi ini adalah contoh penanaman modal yang sempat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terakhir ini, dan kita bisa katakan bahwa jalan itu bukan infrastruktur canggih, tetapi ini membuktikan bahwa project management dan fokus kapital, kemampuan itu sudah muncul di Indonesia. Dan project management skills tersebut akan menjadi kunci besar untuk membuka zaman baru apabila kita melaksanakan transisi daripada sistem energi dan sebagainya dari zaman Elizabethan, kalau kita masuk ke zaman baru ini, apa yang kita akan namakan zaman itu saya tidak tahu, tapi ya bisa dikatakan environmental management. Itu mungkin akan mendefinisikan apa yang kita hadapi pada masa depan. The last question, Mike. Your dissertation is about kelapa sawit, ya? Sawit, ya? So, any suggestions about sawit? You know, today Indonesia has problem with the sawit and minyak goreng, kan, fried oil, kan. Because Indonesia is kaya akan sawit, tapi problem masalah minyak goreng, kenapa harganya masih tinggi? So, any suggestion about how to handle about this? Antara kita kaya, tapi kita masyarakat antri minyak goreng. How? Ya, kalau kelapa sawit itu memang satu industri menarik sekali, karena dasarnya adalah satu organisasi yang amat kolonial, namanya perkebunan. Dan walaupun struktur dan organisasi itu sangat irit, sehingga kita bisa mendapat minyak goreng yang murah banget, perkebunan, dan arti saya perkebunan besar, ya, itu menentukan jalan hidup untuk jutaan orang. Kalau jadi buruh di perkebunan kelapa sawit hari ini sampai pensiun, bisa juga jadi buruh di perkebunan sawit. Itulah yang bikin saya sedih dengan industri itu. Buat saya yang menarik adalah petani swadaya. Jadi petani yang punya 2, 10, 30, 50 hektar. Mereka, dan munculnya mereka dari tahun, ya sudah mulai muncul awal tahun 80-an, tapi munculnya secara besar-besaran itu sesudah turunnya Pak Harto. Dan orang-orang ini seringkali disalahkan karena, waduh, kamu bikin rusak banyak lingkungan dan hutan dan sebagainya. Dan ini sangat sedih, dan mereka sendiri juga sadar bahwa itu merusak banyak. Tetapi munculnya kelas wirausaha petani memberi saya banyak inspirasi, sehingga saya meneliti mereka dan apa yang mereka lakukan. Dan mereka
kita lihat generasi pertama, mereka kerja rajin, dapat modal, menyekolahkan anaknya pindah ke Medan, pindah ke Jakarta, menjadi insinyur, menjadi pembela hukum, dan sebagainya. Apakah masa depan kapital manusia itu berada di kebun? Saya rasa tidak. Dan saya justru harap bahwa Indonesia akan menggunakan sawit sebagai satu jembatan dalam perkembangannya. Tapi sawit, saya rasa tidak akan menjadi bagaimana saya bisa katakan, fate, takdirnya Indonesia. Ya, bukan takdir menjadi negara sawit. Yes. Itulah nasibnya Indonesia pada saat ini karena banyak orang yang berusaha dalam bidang itu. Tetapi seperti yang terjadi di Malaysia, harga tenaga kerja lama-lama akan meningkat. Dan lama-lama orang muda tidak ingin menjadi tani sawit. Mereka justru mau S2, S1, S2 bekerja di kantor, melaksanakan pekerjaan yang lebih dinilai. Dan transisi ini akan, kalau Indonesia menjadi lebih kaya lagi, kita akan menghadapi transisi ini pada masa depan. Nah, kalau kita melihat ke Malaysia, apa yang terjadi? Orang Malaysia nggak mau bekerja di kebun, nggak mau jadi petani swadaya. Pada awalnya, tahun 90-an, 2000-an, mereka mendatangkan buruh dari Indonesia. Sekarang orang Indonesia nggak mau bekerja di perkebunan Malaysia lagi. Orang Jawa bilang sudah wegah. Ya, nggak mau. Karena ada pekerjaan lain yang lebih menarik. Sehingga sekarang di Malaysia yang datang bekerja di Malaysia orang Bangladesh. Nah, apakah di Indonesia kita akan memilih jalan yang sama? Mungkin. Tapi ada kemungkinan juga bahwa ada inovasi justru di pertanian di Indonesia sehingga mereka mendapatkan sistem automation untuk memanenkan sawit, atau mungkin kita menggantikan sawit dengan crop yang lain. Siapa tahu? Ini sulit diramalkan. Tapi yang kita bisa katakan dengan sawit itu memerlukan banyak tenaga kerja. Dan kalau ekonominya Indonesia berubah, mungkin itu tidak cocok lagi dengan sistem ekonomik yang ada di Indonesia. Lihat aja di Inggris ya, 100 tahun yang lalu, mungkin 30% dari penduduk bekerja di pertanian. Sekarang nggak sampai 2%. Kenapa? Karena kita punya traktor yang besar, kita punya gandum yang dengan sangat gampang bisa dihasilkan dengan mekanisasi. Jadi struktur sosial ekonomi itu berubah dan struktur politik juga berubah dengan perubahan ini. Oke. Saya rasa cukup, Edo. Maybe you have ada tambahan sedikit terkait mungkin pendidikan dan juga ekonomi di Indonesia. Tentang pendidikan di Indonesia? Iya. Wah, saya rasa pendidikan di Indonesia seperti tempat lain menghadapi gelombang teknologi. Yes. Seperti kita semua. Dan kita akan melihat perubahan besar ya. Dari TK sampai SMA kelas 3 dan dalam program studi di universitas dan sebagainya. Ini semuanya akan berubah. Ini kopi susu itu buktinya, Pak Ma'ruf. Lihat bagaimana saya sekarang berada di desa di selatan, di tenggaranya Australia, Melbourne. Dan saya pakai satelit untuk bicara sama Pak Ma'ruf.
Yeah. Ini luar biasa ya. Kalau saya 5 tahun yang lalu nggak bisa membayangkan itu. Jadi kalau saya diminta beli saham, saya tidak beli saham untuk pesawat pada saat ini. Ya, saya rasa globalisasi itu akan tetap maju, tapi apakah kita akan melihat jutaan orang mengalir naik pesawat setiap hari dan sebagainya? Ini akan berubah. Saya rasa. Oke. Dan di Indonesia pas sekali karena jalan tolnya sudah dibangun. Yeah. Oke, thank you, Mike. Terima kasih Pak Maru. Terima kasih Pak Edo. Oke, guys, itu tadi bincang-bincang santai dengan Profesor Edward Buckingham dari Monash Business School Jakarta, Monash University. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda di rumah tetap jaga kesehatan dan prokes selalu. Thank you.